Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari istimewa ini. Karena hari istimewa ini, kita akan belajar firman Tuhan. Di hari istimewa ini juga, sebagai hari peringatan pencurahan Roh Kudus. Hari yang indah, oleh karena Tuhan Yesus sudah mencurahkan rohnya. Rohnya yang membangkitkan kita, rohnya menghidupkan kita, dan memberi gairah mengikut Tuhan menjadi saksi bagi Tuhan. Karena itu, silakan saudara mempersiapkan hati, mempersiapkan Alkitab saudara atau catatan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Terpuji namamu Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengerjakan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara kekal. Tuhan Yesus yang setia menjaga kami. Tuhan Yesus yang setia mengenyangkan kami dengan kasih setia kebaikan dari tahta kasih karunia. Berlimpah-limpah anugerah, berlimpah-limpah kemurahan. Terima kasih Tuhan. Waktu yang indah ini, kami akan belajar firman-Mu. Allah Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Allah Roh Kudus singkapkan kebenaran Bapa, kebenaran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Kami siapkan hati kami, telinga kami. Roh Kudus ajar kami akan kehendak Bapa. Dan kami berjumpa dengan kuasa firman-Mu. Mengalami pertumbuhan dan mengalami kekuatan dari kuasa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada hari istimewa ini, pencurahan Roh Kudus, kita akan belajar bersama-sama tentang pembaptisan Roh Kudus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, waktu terjadi pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, maka disitulah terjadi pembaptisan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus sudah terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 sekali untuk selama-lamanya. Dan kita tidak sedang menunggu pencurahan Roh Kudus yang kedua atau yang ketiga. Karena ada pandangan bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Ada yang menafsirkan pencurahan Roh Kudus yang kedua. Dan masih ada yang menunggu janji pencurahan Roh Kudus yang kedua atau yang ketiga. Saudara, ini jelas keliru. Tidak ada dasar Alkitabnya. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus bukan benda yang bisa dibagi-bagi seperti air. Dicurahkan pertama kali, dicurahkan kedua kali, dicurahkan ketiga kali. Bayangkan saudara, kalau Roh Kudus pribadi lalu kemudian dibagi-bagi, itu pasti menyakiti Roh Kudus. Dengan mempercayai bahwa kita masih menantikan pencurahan Roh Kudus kedua atau ketiga adalah sesuatu yang keliru. Karena Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi ia adalah pribadi. Ia adalah Allah yang sudah dicurahkan sekali untuk selama-lamanya. Beberapa orang mengutip dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29 bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus yang kedua. Saya bacakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunimu
akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudaraku, jelas itu sudah digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2. Bahkan sampai sekarang, kegerakan dan gelombang pekerjaan Roh Kudus masih berjalan bagi semua orang percaya. Gelombang Roh Kudus bekerja di Kisah Rasul pasal 2 sampai saat ini. Tidak sedikit anak-anak, teruna-teruni, hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan yang bernubuat, berkhotbah. Bahkan diantaranya ada banyak yang melakukan mujizat. Gelombang karya Roh Kudus terus bekerja sampai eskaton, sampai ujung dunia dan sampai penghujung dunia. Dan beberapa orang mengaitkan begini di ayat yang sesudahnya, yaitu ayat 30 sampai 31 dan seterusnya. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darat dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan seterusnya sampai pasal 3. Saudara-saudara, jangan kita menafsirkan di pasal 2, 28, 29, lalu kemudian kronologisnya lanjut di ayat 30, 31. Karena antara ayat 28 sampai 29 itu ada jeda yang panjang sampai di ayat 30, 31. Jadi jelas adalah sangat keliru kalau akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran di akhir zaman. Roh Kudus sudah dicurahkan dan akan bekerja, dan semakin Allah Roh Kudus bekerja di saat ini. Saudara-saudara, mari kita kembali di ayat yang kelima. Kata Tuhan Yesus, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, kapankah pembaptisan Roh Kudus itu terjadi? Karena ada praktek di mana pembaptisan Roh Kudus bisa berlaku setiap minggu dalam ibadah. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita mempelajari bahwa pembaptisan Roh Kudus itu sekali untuk selama-lamanya. Murid-murid dibaptis Roh Kudus sekali untuk selama-lamanya. Dan kita tidak membaca lagi para rasul-rasul mengalami pembaptisan yang kedua. Demikian pula orang-orang percaya tidak mengalami pembaptisan Roh Kudus yang kedua. Jadi kapan pembaptisan Roh Kudus terjadi? Pembaptisan Roh Kudus terjadi saat seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di mana Roh Kudus masuk ke dalam hati seseorang ketika orang itu mendengar Injil, meresponi Injil Yesus yang sudah mati di kayu salib, menyelamatkannya dan bangkit dari kematian, memberikan kehidupan yang kekal. Disitulah terjadi pembaptisan Roh Kudus, di mana Roh Kudus masuk ke dalam hati seseorang, tinggal di sana, dan orang itu kemudian mengalami pekerjaan Roh. Itulah pembaptisan Roh Kudus. Mari kita mempelajari, saudara-saudara, apa yang terjadi waktu terjadi pembaptisan Roh Kudus. Apa yang dialami seseorang pada waktu dia mengalami pembaptisan Roh Kudus. Yang pertama, saudara, pembaptisan Roh Kudus menghidupkan roh kita. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus menghidupkan roh kita. Roh Kudus membangkitkan roh orang yang meresponi Injil Yesus Kristus. Sebelum kita percaya kepada Yesus, roh manusia, roh kita semua dalam keadaan mati. Roh kita mati. Kematian roh ini dimulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejadian pasal 3. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 1 dan 2 mencatat bahwa manusia dapat bersekutu dengan Tuhan. Manusia dapat mengenal Tuhan. Manusia tidak mengalami ketakutan. Manusia memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3, maka manusia mengalami ketakutan. Manusia takut dengan Tuhan.
Manusia tidak bersekutu dengan Tuhan. Manusia bermusuhan dengan Tuhan karena roh kita mati. Adam dan Hawa dalam Kejadian 1 dan 2 diciptakan dalam keadaan kekal. Rohnya kekal. Dan pada waktu mereka berdosa dalam Kejadian pasal 3, roh mereka kemudian mati. Dan sampai sekarang kematian roh itu terjadi. Karena kematian roh itu menyebabkan orang-orang memusuhi Tuhan. Karena kematian roh itu menyebabkan orang-orang membenci Tuhan. Karena kematian roh itu orang-orang tidak mengenal Tuhan. Karena kematian roh itu maka bermunculanlah banyak agama. Bermunculanlah banyak pandangan, banyak filsafat, banyak keyakinan. Karena kematian roh itulah orang berusaha mencari siapa sebenarnya Tuhan. Dalam diri manusia ada hakikat untuk mencari Tuhan, tapi pada dasarnya roh manusia sudah mati. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus, maka roh kita mengalami kehidupan. Untuk itulah Yesus datang. Setelah Kejadian pasal 3, roh manusia mati. Dan kita kehilangan gambar Allah dalam diri kita. Yesus datang untuk membaharui hubungan kita dengan Tuhan. Melalui roh kita dibangkitkan. Karena melalui roh kita dibangkitkan, dihidupkan kembali. Roh kita ini membuat kita mencari Tuhan. Roh ini membuat kita menyembah Tuhan. Membuat kita memuliakan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Kedatangan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita untuk membangkitkan roh. Dan roh yang sudah bangkit sekarang, roh itu bersifat kekal. Roh yang sudah mati, roh yang tidak kekal, masuk neraka. Tapi roh yang dihidupkan oleh Injil Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus, roh kita kekal. Dan dengan roh yang kekal itu, kita akan pakai masuk ke dalam kemuliaan Tuhan di sorga. Dengan roh yang telah dibangkitkan di dalam kita, kita dapat menyembah Allah yang benar, mengenal Allah yang benar. Roh kita menjadi sarana Roh Kudus berbicara kepada roh kita. Menegaskan, bersaksi kepadanya. Mari kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 16. Roma pasal 8 ayat 16 berkata demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi Roh Kudus berbicara kepada roh kita. Roh Kudus menegaskan kita. Dan Roh Kudus akan menolong roh kita untuk berbicara kepada Allah Bapa. Dan Roh Kudus itu menegaskan kepada roh kita, bersaksi kepada roh kita, menegaskan kepada roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Itulah sebabnya harus pembaptisan Roh Kudus. Sebab dengan demikian kita akan terikat dalam roh Tuhan. Galatia 4 ayat 6 berkata demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh kita yang telah dibangkitkan haus akan Tuhan dan merindukan persekutuan dengannya. Seorang teolog, Herman Rederbos, berkata, dibaptis dengan roh agar kita dimasukkan ke dalam persekutuan Yesus. Sama dengan Yesus memiliki roh dan dipimpin di dalam roh. Itulah sebabnya sehingga kita harus dibaptis dengan roh agar kita memiliki roh, dipimpin oleh roh, maksudnya Roh Kudus, agar kita berada di dalam Yesus dan memiliki persekutuan dengan Kristus. Dan dampak selanjutnya dari baptisan Roh Kudus bukan hanya menghidupkan roh kita, tapi memberikan kehidupan kekal bagi roh kita. Dengan roh yang kekal itulah menjadikan kita mendapatkan kehidupan kekal sampai masuk dalam kemuliaan Tuhan di sorga.
dengan roh yang kekal, jiwa yang kekal. Jadi mereka yang belum pernah dibaptiskan dengan Roh Kudus, rohnya mati dan tidak pernah memiliki kehidupan kekal. Dengan arti bahwa mereka tidak bisa bersekutu dengan Tuhan di sorga. Alias, tidak masuk sorga. Jadi pembaptisan Roh Kudus kepentingannya adalah bukan hanya menghidupkan roh kita, tapi membuat roh kita kekal. Dengan demikian ini jaminan supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan bukan hanya di bumi ini, tapi kita bersekutu dengan Tuhan di sorga untuk selama-lamanya. Karena roh kita kekal, sama dengan roh Tuhan kekal, sama dengan Tuhan kekal, maka Tuhan membangkitkan roh kita dengan roh yang kekal. Itulah pentingnya pemberitaan kerajaan Allah. Itulah pentingnya pemberitaan Injil. Supaya ketika kita mendengar Injil, orang mendengar Injil, mereka respon kepada Injil dan rohnya dibangkitkan, mendapatkan roh yang kekal. Dan dengan demikian kita bersekutu dengan Allah yang hidup. Bukan hanya di sini saat ini kita mengalami Allah yang hidup, tapi untuk seterusnya sampai kemuliaan Tuhan di sorga, kita bersekutu dengan Roh Kudus, dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, tubuh kita nanti akan hancur. Tetapi roh yang kekal di dalam diri kita akan membawa kita masuk dalam kemuliaan Tuhan di sorga. Bersekutu dengannya selama-lamanya karena roh kita kekal. Karena kita memiliki roh yang kekal. Bersekutu dengan Allah yang kekal, roh yang kekal yang sudah dihidupkan di bumi ini dengan Injil Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jadi berbahagialah kita karena melalui Injil Yesus Kristus kita diselamatkan dan roh kita dihidupkan. Dihidupkan menjadi hidup kekal. Dan bukan hanya itu, dengan roh itu kita menyembah Tuhan. Dengan roh yang kekal, kita memuliakan Tuhan. Dengan roh yang kekal, kita bersekutu dengannya. Yang kedua, saudara. Apa dampak dari pembaptisan Roh Kudus? Yang kedua adalah membaharui hati kita. Pembaptisan Roh Kudus membuat Roh Kudus masuk dan tinggal di hati kita. Tujuan Roh Kudus tinggal di hati kita selain bertahta dan memerintah di hati kita, Roh Kudus juga membaharui hati kita. Semua dosa, sisi gelap, kehancuran, permusuhan, dendam, kemarahan, kemunafikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita diselesaikan semuanya. Oleh Roh Kudus di dalam hati kita dibaharui. Dan kita memiliki pengampunan. Hati kita diterangi oleh firman Tuhan, oleh Injil yang barusan kita dengar tadi. Dan melalui karya Roh Kudus, seketika itu juga kita memiliki keyakinan diampuni, ditebus, diselamatkan. Karena semuanya sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus di dalam hati kita yang membaru hati kita akan menuntun kita kepada karya Kristus di kayu salib. Yang kita pelajari minggu lalu. Pentingnya kerajaan Allah dan pemberitaan kerajaan Allah adalah untuk menghancurkan semua sisi gelap, dosa dalam diri kita, menerangi hati kita, dan Roh Kudus membarui hati kita. Saudaraku, salah satu maksud dari pembaptisan adalah untuk membasuh atau membersihkan. Membasuh dosa, membersihkan dosa. Termasuk juga pembaptisan dengan Roh Kudus adalah untuk membasuh dosa-dosa kita, membarui hidup kita yang lama menjadi hidup baru. Kita memiliki hati yang baru sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Dan sampai sekarang Roh Kudus membarui hati kita. Baptisan Roh Kudus tidak hanya membersihkan kesalahan, kecemaran, tetapi juga menyatakan pemerintahan baru Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang tinggal di hati kita, dia membersihkan tapi juga menyatakan pemerintahan yang baru dengan hati yang baru.
Itu sebabnya orang yang meresponi Injil Yesus Kristus, sekalipun dosanya begitu besar, ketika mereka percaya kepada Yesus, maka orang itu seketika diampuni. Bagaimana mungkin? Seketika diampuni. Dia belum berbuat baik. Dia belum ke gereja. Dia belum ibadah. Karena perbuatan baik, gereja, ibadah bukan syarat untuk diselamatkan. Bukan syarat untuk diampuni. Respon kepada Injil Yesus, apa yang dilakukan Yesus di kayu salib, itu adalah syarat ketika kita meresponinya. Dan semua sisi gelap kita dihancurkan oleh pimpinan Roh Kudus membawa kita kepada karya Yesus. Dosa kita diampuni bukan karena pekerjaan kita. Dosa kita diampuni karena respon pada Injil, apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Dan Roh Kudus ketika dia membaptis kita, dia akan menuntun kita kepada karya Kristus. Dan kemudian kita akan mengalami perjumpaan dengan salib Yesus, perjumpaan dengan pengampunan, perjumpaan dengan pengudusan. Dan waktu itulah kemudian Roh Kudus yang menuntun kita dan berkata, saya sudah diampuni. Bagaimana mungkin? Hari itu seketika itu juga. Tidak menunggu menit. Tapi waktu terjadi pembaptisan Roh Kudus, orang itu mengalami kelepasan, pembaharuan, dosanya diampuni. Saudaraku, Roh Kudus akan terus membimbing kita kepada karya Kristus di kayu salib. Saat kita berdosa, saat kita dituduh olehnya, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita karya Yesus di kayu salib yang sudah mati mengampuni kita. Setiap saat, ya, setiap saat ketika kita berdosa, kita bisa datang kepada Yesus. Setiap saat ketika kita berdosa, ada jalan keluar, ada obat penawar yang sudah disediakan bagi kita. Yesus sudah mati sekali untuk selama-lamanya, dan tidak perlu lagi pembaptisan kedua, ketiga, keempat. Karena Roh Kudus akan membimbing kita pada karya Yesus di kayu salib. Amin, saudaraku. Kalau hari ini engkau merasa dituduh oleh pelanggaran masa lalumu, kalau hari ini dan sampai hari ini engkau dituduh oleh dosa-dosa pada masa lalumu, mintalah kepada Roh Kudus untuk menuntun, membawa rohmu yang dibangkitkan itu mengalami pengalaman baru, dipimpin kepada karya Yesus yang mengampuni kita. Haleluya. Amin, saudaraku. Mari kita buka Efesus 1 ayat 7 dan 8. Efesus 1 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita sudah diampuni di dalam Dia, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Yesus sudah melakukan karya penyelamatan. Yesus sudah mengampuni dosa kita. Dan Roh Kudus selalu membaharui kita sehari ke sehari. Dia tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi Dia membaharui hati kita, supaya hati kita semakin serupa dengan hati Yesus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya dengan demikian kita memiliki karakter yang sama dengan Yesus. Dan kita sedang proses pembaharuan. Tapi Roh Kudus sudah membersihkan dosa-dosa kita. Amin, saudaraku. Karena itu, saudara, selalu ada waktu untuk berperkara dengan Tuhan. Berperkara dengan salib Yesus yang menjadi jaminan untuk semua dosa-dosa kita. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus,
kita memberi label kepada diri kita sebagai orang yang berdosa. Saya sebagai orang yang bersalah. Saya sebagai orang yang hancur. Saya sebagai orang yang hina. Saya sebagai orang yang lemah. Saya sebagai orang yang tak berguna. Saya sebagai orang yang pasti binasa, dihukum. Tidak ada harapan bagi saya. Tapi setelah kita percaya kepada Injil Yesus Kristus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, mengubahkan kita, mengubahkan paradigma kita, mengubahkan keyakinan kita, membarui hati kita. Dan sekarang kita berkata, saya orang yang sudah diampuni. Saya orang yang sudah dibenarkan. Saya orang yang sudah dipulihkan. Dan sekarang memiliki harapan baru. Saya orang yang mulia karena sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Saya orang dikuatkan. Saya orang yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Sehingga saya berarti. Saya orang yang sudah diselamatkan. Dan saya memiliki pengharapan. Saya memiliki kekuatan dalam Tuhan. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang membimbing kita kepada karya Yesus Kristus di kayu salib. Itulah sebabnya pentingnya pembaptisan. Orang yang tidak mengalami seperti itu, saudara-saudara, sebenarnya hanya orang Kristen biasa. Mereka tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak memiliki pengalaman dipimpin oleh Roh Kudus kepada karya Yesus di kayu salib. Dan seumur hidupnya mereka merasa bersalah, hancur, tidak pernah memiliki kehidupan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka begitu mudah untuk pindah agama. Mereka begitu mudah untuk murtad. Karena tidak ada Roh Kudus di hati mereka. Karena mereka tidak pernah dibaptiskan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya mereka bisa dengan mudah berpindah keyakinan, mudah berpindah agama, karena mereka tidak memiliki Yesus di dalam hatinya. Mengapa mereka murtad? Mengapa mereka pindah agama keyakinan? Oleh karena mereka tidak punya Roh Kudus. Tapi mereka yang mengalami pembaptisan Roh Kudus, mereka mengalami Roh Kudus, mereka telah memiliki materai yang tidak bisa hilang, tidak bisa dicabut, tidak bisa dihancurkan. Bahkan iblis pun tidak bisa menghancurkannya. Iblis pun tidak bisa mengambilnya. Kata Yesus bahwa Bapakku yang lebih besar memberikannya kepadaku. Dan seorang pun tidak bisa mengambil orang-orang yang percaya kepada Yesus. Matius 16 berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan membunuhnya. Iblis pun, kerajaan gelap pun tidak bisa menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena mereka punya Roh Kudus. Gak mungkin. Orang yang punya Roh Kudus tidak bisa ditarik oleh kuasa gelap untuk pindah dalam kegelapan. Tidak mungkin, saudara. Mereka yang pindah dalam kegelapan, mereka yang pindah adalah orang-orang yang tidak punya terang. Kita mendengar beberapa kesaksian atau melihat video di YouTube tentang orang-orang yang pindah keyakinan. Saudara tidak usah gusar, nggak usah cemas, karena mereka tidak punya Roh Kudus. Mereka tidak punya pembaptisan Roh Kudus. Mereka belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka bisa pindah. Tapi mereka yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak bisa berpindah. Karena mereka sudah tertancapkan dengan kokoh di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak bisa dicabut, tidak bisa dihancurkan. Baik oleh musim, masalah, kesulitan, kelaparan. Tapi mereka yang percaya kepada Yesus, mereka akan tetap kokoh. Bahkan dalam kelaparan pun mereka mendengar Injil, mereka tetap akan kokoh. Karena Roh Kudus membaharui, membangkitkan roh kita, hidup kita kekal. Itu lebih bernilai dibanding dengan urusan-urusan perut dan ketenaran lainnya. Amin, saudara. Pembaptisan Roh Kudus adalah di mana Roh Kudus turun kepada seseorang yang percaya kepada Injil Yesus dan melahirkannya menjadi manusia baru.
Dan Roh Kudus mengangkat orang tersebut menjadi anak Allah. Roh Kudus menuntun orang tersebut kepada karya Kristus. Sehingga Roh Kudus serta-merta membangkitkan roh, membaharui roh, memenuhi, memeteraikan orang tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, apa dampak bagi orang yang mengalami pembaptisan Roh Kudus? Yang ketiga adalah pembaptisan Roh Kudus agar kita mengalami kepenuhan. Kepenuhannya, kepenuhan Allah. Pembaptisan Roh Kudus diharuskan supaya Roh Kudus tinggal di hati kita dan Roh Kudus dapat memenuhi kita dan kita mengalami kepenuhan Tuhan, kepenuhan Roh. Saya mengatakan tadi, saudara-saudara, bahwa pembaptisan Roh Kudus terjadi hanya sekali seumur hidup manusia. Tetapi kepenuhan Roh berkali-kali. Baptisan Roh Kudus sekali untuk selama-lamanya, tapi kepenuhan Roh terjadi setiap saat, kapan saja. Tidak hanya di gereja, tidak hanya di hari Minggu, saudara. Di mana saja kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Di mana saja kita bisa mengalami pembaptisan Roh Kudus. Bukan di altar ketika kita maju di altar, bukan. Dimanapun ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka dia dibaptis oleh Roh Kudus. Dan dimanapun kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap saat, kapan saja, di mana saja. Tidak hanya di gereja, di rumah, bahkan ketika kita bekerja, ketika kita berdiam diri seorang diri dan menyembah Tuhan, kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, ada orang yang mengidentikan bahwa kepenuhan Roh Kudus harus berbahasa roh. Oh, tidak harus. Itu adalah salah satu dampak dari kepenuhan Roh Kudus. Tidak harus berbahasa roh, tapi itu adalah salah satu dampaknya. Ada dampak yang lebih besar, yaitu di mana dampaknya mengubah karakter kita. Dampak dari pembaptisan Roh Kudus akan mengubah karakter kita. Ciri seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka orang itu akan mengalami perubahan karakter. Agak aneh, saudara, kalau ternyata kepenuhan Roh Kudus hanya terjadi di gereja, tapi ketika pulang dari gereja, karakternya sama dengan waktu yang lalu. Hidup seperti manusia lama. Perubahan karakter. Dampak yang lain adalah ada sukacita surgawi memenuhi hati orang itu. Dan itu bukan yang terjadi di situ saat itu juga, tapi itu kan berkelanjutan. Sukacita surgawi, kepenuhan roh, kepenuhan Tuhan akan memenuhi hati kita, sehingga hati kita penuh dengan sukacita surgawi. Seseorang yang percaya akan dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus. Jadi waktu seseorang dibaptis Roh Kudus, dia dipenuhi Roh Kudus diam di dalam hatinya, dan terjadi kepenuhan hari itu. Dan bukan hanya hari itu, kapan saja dia bisa mengalami kepenuhan, kapan saja saya, saudara, bisa mengalami kepenuhan roh. Di mana roh kita dikenyangkan, hati kita dikenyangkan dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Hati kita bergelora untuk mengikut Tuhan, dan kemudian kita bertumbuh dengan sukacita, bertumbuh dengan kebahagiaan. Bahkan di saat yang krisis pun, termasuk saat ini, saat pandemi COVID-19, di mana beberapa orang mengalami dampak yang sangat besar. Ada yang stres, depresi, putus asa, bunuh diri. Tetapi berita baiknya, saudara-saudara, di sini saat ini kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kita bisa mengalami sukacita surgawi. Karena Roh Kudus sudah menerangi hati kita dalam sekejap itu, membimbing kita pada karya Yesus Kristus yang mengampuni kita, mengangkat beban kita, memberi kekuatan kepada kita. Yesus yang sudah bangkit adalah hebat, dahsyat, bisa mengangkat masalah kita, mengangkat persoalan kita, dan kemudian Yesus akan membimbing kita kepada kekuatan kuasanya. Roh itu roh yang sudah menghidupkan kita, yang sudah membaharui kita. Dosa kita diampuni, dan sehingga reaksi dari kita, orang yang mengalami kepenuhan roh, itu adalah
sukacita yang tidak terkatakan, yang tidak bisa dijelaskan, karena itu adalah sukacita dari Tuhan. Semuanya terjadi seketika waktu pembaptisan Roh Kudus terjadi, waktu kepenuhan terjadi. Banyak kali saya melihat orang-orang yang mendengar Injil, meresponi Injil, dan kemudian saya bertanya kepadanya setelah mendengar Injil, apakah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan mereka menjawab, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya menantang dia untuk berdoa. Maukah engkau berdoa bersamaku dan ikuti doaku? Dan kemudian setelah berdoa bersama-sama saya kemudian bertanya kepadanya, bagaimana perasaanmu? 90% menjawab, ada kelegaan. Ada sesuatu yang berbeda. Jawaban yang lain 90% berkata, rasanya plong. Rasanya gembira. Tapi saya tidak bisa menjelaskan. Sudah terjadi pembaptisan Roh Kudus. Di detik itu. Tidak menunggu menit. Dosa mereka diangkat. Pada waktu seseorang terima Yesus, di alam roh, Roh Kudus bekerja dan mengangkat semua dosa, semua kuasa dosa, tuduhan dosa, dan pekerjaan iblis, kuasa gelap dihancurkan, diberi penerangan di hati orang itu. Dan orang itu mengalami sukacita. Kenapa? Dosa yang kita pikul membuat kita berbeban berat. Di alam roh, dosa kita diangkat. Roh Kudus mengangkat dosa kita, mengangkat beban kita, mengangkat dampak kuasa dosa itu. Dan ada kelegaan, plong katanya, ada sukacita. Kalau ada di antara saudara yang merasa berbeban berat dengan semua masa lalu, dengan dosa-dosa masa lalu, dan masih berat engkau pikul hari ini, engkau kehilangan sukacita dan damai sejahtera, engkau tidak berbahagia karenanya, datanglah kepada Yesus, rendahkan hati, dan Roh Kudus akan membimbingmu. Datang kepada Yesus, menikmati karya Yesus di kayu salib, dosamu diampuni. Sukacita sorgawi itu memenuhi hatimu. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38 demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Yesus, Injil Yesus, di dalam hati kita mengalir aliran-aliran hidup. Aliran-aliran air hidup. Air yang menyegarkan. Air yang memuaskan. Air yang membuat kita fresh, sukacita. Dan itu adalah pekerjaan roh. Dan kita menerima roh di dalam kita, sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Dan kita mengalami sukacita terus menerus, sukacita berkelimpahan karena kita memiliki Roh Kudus. Di hari-hari ini saudara-saudara, di masa pandemi COVID-19, kita bisa mengalami aliran-aliran damai sejahtera. Aliran-aliran sungai sukacita yang besar memenuhi hati kita. Pada waktu kita stay at home, di rumah kita, di kamar kita, kita bisa mengalami aliran sungai sukacita damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah. Mintalah kepada Roh Kudus memenuhi hatimu saat ini. Berbicara kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memenuhi hatimu. Jadi hai saudaraku yang sudah memiliki Roh Kudus, mengapa kita masih bersedih saat ini? Mengapa kita mengalami stres, depresi saat ini? Berbicara kepada Roh Kudus. Aktifkan Roh Kudus di dalam hatimu untuk membimbingmu masuk dalam kerajaan Tuhan, membimbingmu masuk untuk mengalami kuasa kerajaan. Engkau tidak akan kekurangan kuasa. Engkau tidak kekurangan penghiburan. Berbicaralah kepadanya. Mintalah kepada Roh Kudus.
minta penghiburan, sehingga engkau bisa bangkit kembali, berhenti putus asa, berhenti untuk marah, berhenti sedih, berhenti stres. Saat ini katakan, saya berhenti stres, saya berhenti depresi, saya menerima kekuatan, saya menerima anugerah, kekuatan, saya menerima penghiburan, saya membuang kesedihan saya menerima sukacita surgawi, saya mengaktifkan roh saya. Maka engkau dapat bersukacita kembali, memiliki pengharapan kepada Allah yang setia memelihara kita, memelihara saya, memelihara saudara-saudara. Haleluya. Saudara, ini waktu yang indah untuk terus bicara dan mengaktifkan Roh Kudus dalam kita. Biarkan Roh Kudus memakai kita, biarkan Roh Kudus berbicara melalui kita. Dan kita berbicara juga kepada Roh Kudus. Apakah saudara sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Kalau belum, ini waktunya saudara untuk minta dibaptis Roh Kudus. Datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baptislah saya dengan Roh-Mu. Minta dengan penuh kehausan, dan Tuhan akan mengutus Roh-Nya masuk ke dalam hatimu, memenuhi hatimu. Atau mungkin saudara mengalami kesedihan, depresi yang begitu berat dengan situasi saat ini, situasi keluarga, dan banyak hal yang terjadi menghimpit kita, sepertinya menyerang dan menghancurkan iman kita. Datang kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memenuhi hatimu dengan sukacita. Datang kepada Roh Kudus, minta kepada Roh Kudus untuk membimbingmu mengalami pengalaman-pengalaman salib Yesus, mengalami pengalaman dengan kuasa kebangkitan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Tuhan beri. Roh Kudus, kasih karunia yang besar bagi kami. Roh Kudus diberi bagi kami menjadi kasih karunia yang berlimpah-limpah memberkati kami. Bukan hanya menyelamatkan kami di sini dan di zaman eskatologis nanti, tetapi membaharui kami dan menyelamatkan kami dalam situasi-situasi yang sulit. Allah Roh Kudus, pimpin kami. Allah Roh Kudus, bimbing kami kepada karya Kristus di kayu salib. Bimbing kami pada karya Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami semakin memperkenankan hati-Mu, memuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat bersukacita. Selamat mengalami pimpinan Roh Kudus. Selamat mengalami pembaruan Roh Kudus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.